Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Ya seperti biasa ya di hari Jumat ya. Meskipun saya nggak tahu ini videonya mau diupload hari apa, yang penting saya bikin videonya ini hari Jumat ya. Dari hari Jumat itu adalah aktivitas untuk withdrawal atau tarik dana dari hasil trading yang kita lakukan selama seminggu kemarin ya, seminggu sebelumnya. Nah, kebetulan tadi pagi, begitu setelah tarik dana, langsung saya masukkan ke instrumen investasi yang lain, yaitu adalah reksadana. Karena dalam waktu 1 tahun ke depan saya pengen beli sesuatu. Nah, makanya saya masukkan ke reksadana ini. Jadi, di video kali ini saya mau share ya bagaimana caranya bisa profit 100 juta dari trading forex. Dan apakah mungkin bisa profit 100 juta dari trading forex? Ya sangat mungkin sekali, karena di sini kita akan bahas bagaimana tekniknya, bagaimana strateginya untuk menghasilkan 100 juta rupiah dari trading forex ya. 100 juta rupiah itu kalau dikedolarkan itu sekitar 8.000, 9.000 ya, kita bulatkan 10.000 US dollar lah ya, 10.000 US dollar. Nah, sebelum masuk ke materi, pasti banyak teman-teman di sini yang masih pemula, yang pengen belajar trading forex itu kesulitan ya, mau belajar di mana, mau belajar dari video saya itu videonya tidak urut ya. Nah, saya membuatkan urutan-urutan video untuk belajar trading forex, tutorialnya komplit mulai dari bagaimana cara membuka akun, memasukkan ke MetaTrader 4-nya, kemudian bagaimana cara open posisi dan melakukan analisa secara singkatnya, analisa sederhananya. Nah, itu sudah komplit ada di video saya dan itu saya buatkan di website saya. Jadi teman-teman bisa langsung akses kelasnya, itu saya buat dalam bentuk kelas ya, teman-teman, di gainhunter.com/free. Silahkan teman-teman langsung daftar di gainhunter.com/free, itu gratis karena memang free ya. Teman-teman, untuk linknya saya letakkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Oke, itu saja teman-teman. Lanjut untuk materi kali ini. Nah, tentunya ketika teman-teman trading itu, kalau tradingnya tanpa strategi ya, trading sembarangan itu maksudnya cuma belajar open posisi saja, terus exit posisi saja tanpa mengetahui strategi-strateginya, trik-triknya, ya pasti hasilnya akan mengalami kerugian. Tapi kalau teman-teman tradingnya itu penuh perhitungan, ya punya strategi khusus dan tradingnya juga hati-hati, teman-teman saya yakin pasti akan mendapatkan keuntungan di trading forex ini. Lalu gimana sih strateginya? Strategi di dalam trading forex itu sebenarnya ada 3 yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya, mengenai kemarin saya bahas mengenai jurnal trading. Jadi di dalam strategi trading forex itu ada 3, yaitu adalah strategi untuk entry posisinya, kemudian untuk exit posisinya, dan money managementnya. Nah, untuk entry posisi ini, jika kita memang benar-benar ingin trading forex dengan tujuan untuk menghasilkan uang, ya kita harus punya strategi untuk entry posisinya. Entry posisinya di trading forex itu tidak harus setiap saat, kita masuk ke market, kita lihat market juga tidak harus entry pada saat itu juga, tapi kita harus melihat pola-pola dari pergerakan market, apakah marketnya itu menghasilkan atau tidak, apakah marketnya itu bagus untuk dimasuki atau tidak ya. Seperti contohnya di market ini sebenarnya marketnya bagus karena kita bisa menemukan area support dan resistennya di area sini. Cuman market-market yang nggak bagus itu market-market yang ya bentuknya mengerucut seperti ini ya. Bentuknya mengerucut seperti ini, kita akan kesulitan mau open posisi buy atau sell ya. Nah, market-market yang mengerucut seperti ini itu harus kita hindari supaya kita tidak terjebak atau supaya kita tidak mengalami kerugian. Lalu market-market yang bagus itu yang seperti apa? Market-market yang bagus itu market-market yang sedang di dalam tren atau sedang mau membentuk
sebuah tren baru atau mau membentuk ya ini seperti ini ya. Ini marketnya bagus, jadi dia setelah tren turun drastis kemudian koreksi dulu. Nah, ini market yang bagus untuk kemudian kemungkinan dia akan melanjutkan tren setelahnya, tren selanjutnya ya, tren ini ya, tren sebelumnya, atau dia akan berbalik arah. Nah, itu kita bisa gunakan pending order untuk masuk di market ini. Jadi kita ambil atas atau bawah itu, kita tunggu sampai marketnya masuk yang mana ya, mau buy atau sell, mau naik atau turun. Kemudian market yang seperti ini, nah ini kalau teman-teman itu paham mengenai pola dari candlestick ya, ini membentuk pola flag ya atau bendera ya. Nah, kemungkinan ini bisa naik dengan tinggi dari tingginya sama dengan tiangnya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah teman-teman menemukan pola-polanya untuk entry posisinya, teman-teman tinggal menghitung berapa targetnya. Nah, untuk targetnya ini kita perlu menghitung berapa target profit yang akan kita dapatkan. Ya, tentunya kita tadi sudah membuat target profit yang kita dapatkan itu adalah 100 10.000 US dollar ya. Nah, 10.000 US dollar ini kita harus open posisi seperti apa sih jika kita trading dengan target 10.000 US dollar ya. Nah, oke, jadi saya gambarkan terlebih dahulu. Nah, target kita itu adalah 10.000 US dollar ya. 10.000. Dari sini bisa kita breakdown ya, bisa kita breakdown untuk mendapatkan 10.000 US dollar, artinya kita membutuhkan berapa pip untuk trading. Katakanlah kita untuk satu pip itu adalah nilainya 10 US dollar. Artinya di sini 10.000 US dollar dibagi dengan 10 ya. 10.000 US dollar dibagi dengan 10 hasilnya itu adalah 1000 pip yang kita butuhkan ya untuk mencari keuntungan sebesar 10.000 US dollar. 1000 pip itu ketika teman-teman tradingnya satu lot. 1000 pip itu artinya kalau kita trading di gold ya. Kalau kita trading di gold, kita butuh pergerakan segini. Ini 2000 ya, 1000 pip. Segini teman-teman. Teman-teman bisa dapat profit 10.000 US dollar dengan open posisi satu lot dengan pergerakan seperti ini. Ini di gold. Tapi kalau di forex ya, kita membutuhkan pergerakan yang cukup tinggi ya untuk mendapatkan 1000 US dollar. Dari atas sampai bawah chartnya itu baru kita dapat 1000 US dollar. Nah, dari gambaran seperti ini teman-teman punya gambarannya bagaimana pergerakan market itu sesungguhnya. Jadi kalau gold itu memang pergerakannya lebih tinggi karena untuk mendapatkan 1000 US dollar saja kita cuma butuh segini saja pergerakannya dari atas sampai bawahnya, nggak sampai full satu chart gitu ya. Tapi kalau di forex itu butuhnya sampai satu chart. Satu chart seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu antara ini ya target pipnya ya, ini pip ya teman-teman. Berarti kita tinggal mencari mencari peluangnya untuk masuk ke market dan untuk memasang take profitnya ya. Nah, tapi kalau seandainya 1000 pip ini terlalu besar, teman-teman bisa lagi dibagi ya, dibagi dengan menambahkan jumlah lot yang teman-teman akan gunakan. Misalnya teman-teman mau menggunakan 10 lot, artinya di sini cuma membutuhkan 100 pip ya, 100 pip. Jadi dari 1000 pip dibagi dengan 10, hasilnya itu adalah 100 pip. Jadi kalau teman-teman trading dengan lot 10 lot, cukup mencari 100 pip saja per hari, teman-teman profitnya akan 10.000 US dollar atau sekitar 100 juta lebih ya, 140 juta. Nah, 100 pip itu bisa
didapatkan di forex, jika di forex itu sekitar sedikit teman-teman. Jadi cuma segini antara perbandingan di forex dengan di gold ya. Kalau di gold 100 pip itu cuman segini, sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali kita sudah mendapatkan 100 pip dari pergerakan gold. Nah, ini dari perbandingan ini mungkin teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya. Jadi teman-teman mungkin bisa merata-rata pergerakan harian itu berapa. Misalnya pergerakan harian dari rata-rata Euro USD itu sekitar 200 sampai 300 pip lah. Artinya kalau kita ngejar profit sekitar 10.000 US dollar, ya kita harus pakai lot yang gede. Nah, setelah itu, setelah kita ketemu lot yang harus kita gunakan itu berapa, kita tentukan modalnya. Ya, tentunya kalau trading itu kan harus pakai modal juga ya. Nah, modal berapa yang cukup untuk trading sebanyak 10 lot? Itu merupakan pertanyaan yang paling penting. Nah, 10 lot itu kalau kita pakai leverage 1:1000, kita membutuhkan margin per satu lotnya itu adalah 100 US dollar ya, dikali dengan 10 artinya 1000 US dollar margin yang dibutuhkan. Nah, kalau kita menghitungkan money management lagi, menghitungkan keamanan modal lagi, kita butuh 10 kali lipat dari margin yang seharusnya kita pakai. Artinya kita pakai modal itu sekitar 10.000 US dollar juga. Dan profitnya itu juga 100%. Seperti itu ya, teman-teman. Tapi kalau kita mau bertaruh ya di situ, mau gambling di situ, kita bisa pakai modal yang kecil, misalnya 2.000 US dollar, yang penting di atas dari 1.000 US dollar, karena marginnya itu cukupnya 1.000 US dollar kalau kita mau open posisi 10 lot ya di forex. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing saya di video kali ini mengenai bagaimana caranya untuk mendapatkan 100 juta dari trading forex atau 10.000 US dollar dari trading forex. Memang ini berupa teori, dan kalau nggak ada teorinya ya kita nggak bisa melaksanakannya teman-teman. Oke, gitu saja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.